Aduh, pemirsa, pemirsa, ini informasi terkini untuk Anda. Ini soal kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir atau di TPA Jatiwaringin yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten saat ini masih terjadi, pemirsa. Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah. Api sudah menyala selama lebih dari 3 hari di sana dan tidak hanya sulit untuk dipadamkan tapi juga menimbulkan dampak kesehatan bagi warga di sekitar. Kita akan bahas hari ini bagaimana fakta-fakta terkini sebenarnya soal kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin. Apinya meluas terus, ratusan warga terdampak. Pemirsa, jadi yang pertama kita lihat ini soal kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin ini bukan yang pertama kalinya terjadi sebenarnya. Sudah mulai terbakar kali ini hari Selasa 30 Juni 2026 dan menyala sudah lebih dari 3 hari, pemirsa. Ini sudah masuk ke hari keempat dan api ini menyala sampai hari ini tanggal 3 Juli 2026. Statusnya bagaimana saat ini? Statusnya adalah penanganan tanggap darurat. Di sana ada pemerintah daerah, kemudian dari pihak-pihak terkait berkolaborasi, bergabung bersama untuk menangani kebakaran ini. Anda lihat di belakang saya, jadi banyak sekali titik-titik yang terbakar di gunungan sampah yang ada di TPA Jatiwaringin. Luas area yang terbakar itu meningkat sangat signifikan. Kita lihat di slide pertama. Hari pertama, pemirsa, tanggal 30 Juni awal kejadian itu luasnya adalah sekitar 2 hektar. Kemudian tanggal 1 Juni ada sampai 15 hektar yang terjadi kebakaran di sana. Ada 9 mobil damkar sudah diterjunkan tanggal 30 Juni. Kemudian tanggal 1 Juli arealnya terus meluas. Alasannya karena di sana masih banyak titik-titik api dan terjadi angin kencang karena saat ini sedang musim kemarau. Jadi kurang lebih kalau kita hitung akumulasi kenaikannya ada sekitar 650%. Bertambah menjadi kurang lebih sekitar 15 hektar gundukan sampah yang terbakar di TPA Jatiwaringin. Kita lihat, pemirsa, selanjutnya asap tebal dari kebakaran ini juga mulai berdampak pada siapa yang berada di sekitar TPA ini, kepada masyarakat. Laporan yang kami terima saat ini ada 154 warga yang mengalami gejala ISPA. Kelompok yang paling rentan adalah balita, kemudian ibu hamil, dan laporan terakhir ada 1 ibu hamil yang terpaksa dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih intensif. Karena ini adalah salah satu dari kelompok rentan yang beraktivitas di sana dan terdampak pada ISPA. Selanjutnya, pemirsa, kita lihat lagi, pemirsa, ini untuk mempercepat pemadaman. Ini kita lihat ada beberapa cara yang dikerjakan untuk mengatasi kebakaran yang terjadi ini. Ada berbagai sumber daya yang dikerahkan ke sana. Kurang lebih saat ini ada 10 unit mobil pemadam yang sudah beroperasi di lokasi. Sementara itu BNPB sudah mengerahkan 3 helikopter waterbombing. Waterbombing adalah salah satu cara untuk memadamkan api. Jadi ada yang dari darat dan juga ada yang dari udara dengan helikopter waterbombing. Kapasitasnya banyaknya ada 4.000 liter air pada setiap kali penjatuhan dan proses pemadaman menghadapi banyak kendala juga. Kita lihat. Jadi gunungan sampah yang tinggi inilah yang membuat titik api berada jauh lokasinya di dalam timbunan. Ada yang mengatakan mulai dari ketinggian sekitar 2 meter, 5 meter, 10 meter, sampai 20 meter, pemirsa. Dan kondisi material yang mudah terbakar ini ditambah pula ada cuaca panas dan angin kencang. Ini yang menyebabkan api cepat sekali kembali membesar. Dan seiring meluasnya kebakaran dan meningkatnya dampak bagi masyarakat, status penanganan ditingkatkan menjadi tanggap darurat, pemirsa. Kita akan lihat, pemirsa, bagaimana sebenarnya informasi terkini kondisi pagi hari ini penanganan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Kita tanyakan langsung, ada jurnalis Metro TV di sana, ada Kautsar Prabowo. Bobby, selamat pagi. Anda di sana sejak pukul berapa? Bagaimana perubahan kondisinya sejak Anda berada di sana, Bobby? Ya, selamat pagi, Valen dan juga pemirsa Metro TV. Ya benar, saya sudah di lokasi ini sekitar setengah jam dan sudah ada helikopter milik BNPB yang sudah membawa air dengan kapasitas 4.000 liter dan sudah berputar-putar di area TPA Jatiwaringin ini untuk memadamkan api dari atas. Dan terlihat di belakang saya saat ini
kepulan asap putih masih membumbung tinggi di area TPA Jatiwaringin ini, dan ada juga helikopter BNPB yang masih berputar-putar membawa air untuk memadamkan api dari atas begitu. Dan ada juga sejumlah alat berat, yaitu berupa 3 ekskavator yang terlihat dari kaca Anda yang saat ini tengah mengeruk sampah. Dan memang berdasarkan informasi terbaru yang kami konfirmasi kepada Kepala Pusdatin BNPB, memang untuk pada hari keempat ini akan ada beberapa upaya baru untuk menangani kebakaran di TPA Jatiwaringin ini. Pertama, BNPB akan memaksimalkan penggunaan helikopter waterbombing, dan hal itu juga nantinya yang terbaru adalah akan menggunakan pipa. Pipa ini nantinya akan menyalurkan air untuk ke dalam tumpukan sampah ini, karena memang persoalannya saat ini memang adanya titik api yang masih berada di kedalaman tumpukan sampah ini. Dan memang berdasarkan hasil peninjauan kemarin dari Gubernur Banten Andreas Soni menyampaikan bahwa untuk tumpukan sampah ini tingginya itu mencapai atau setara dengan gedung 7 lantai begitu, sekitar 20 hingga 30 meter. Artinya memang di sini ada persoalan untuk penanganan api yang terletak di dalam tumpukan sampah ini. Dan saat ini memang rencananya BNPB akan menyalurkan air dari luar untuk ke dalam tumpukan sampah ini menggunakan pipa. Kami tadi sempat menanyakan melalui pesan singkat terkait dengan upaya ini, namun memang rencana ini masih dipersiapkan bersama dengan KLH terkait dengan berapa meter perkiraan nantinya yang akan pipa yang panjang nantinya akan disalurkan untuk ke dalam tumpukan sampah ini, karena memang untuk memastikan tidak ada titik api ini memang dari atas sudah ditangani menggunakan helikopter, namun untuk dalam ini masih menjadi persoalan. Demikian, Melvi, kembali ke studio. Baik, Bobi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari TPA Jatiwaringin. Jadi pemirsa, kita udah lihat ya laporan terkini dari Bobi. Di sana asapnya masih semakin mengebul, kemudian sudah ada penanganan yang dilakukan baik dari pihak-pihak gabungan yang ada di sana, termasuk salah satunya adalah dengan menggunakan waterbombing. Jadi sekarang bagaimana kondisi terkininya? Apa penanganan yang terkini dilakukan? Kita akan tanyakan pada Brigjen TNI Johan Darmawan, Dir Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB. Pak Johan, selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi Mbak. Pak Johan, Bapak sekarang sedang ada di TPA Jatiwaringin ya Pak ya. Infonya juga sudah sejak hari pertama terjadi Bapak sudah ada di sana. Perkembangannya bagaimana Pak di sana, koordinasi dan kondisi terkini Pak? Baik, terima kasih Mbak. Betul sekali, kami bersama rekan-rekan pemerintah daerah, BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah mulai tanggal awal kejadian tanggal 29 itu kami langsung meninjau ke lokasi, ya. Kami pun juga langsung naik ke puncak area TPU. Kita melihat ada beberapa titik api, ya. Kami langsung menyampaikan ke pimpinan untuk menyarankan menggunakan pemadaman melalui udara, yaitu waterbombing. Di hari kedua waterbombing, sore harinya sudah bisa aksi, termasuk juga kawan-kawan yang ada di pemerintah daerah, Damkar khususnya, sudah melaksanakan penyiraman di sekitar lokasi, Mbak. Jadi untuk titik api pun juga di sini saat ini sudah tidak terlalu banyak, Mbak. Cuma memang dimungkinkan itu ada tumpukan sampah, ya, ada sumber-sumber yang di bawah sampah itu yang masih hidup seperti kayak lahan gambut. Makanya tadi Mbak menyampaikan ada KLHK, kemarin tim dari Manggala Agni juga sudah datang, dari BNPB pun juga akan melakukan terobosan dengan menggunakan pipa. Jadi nanti pipa itu akan ditusukkan sistem injek ke dalam tumpukan sampah yang di TPA Jatiwaringin. Pak Johan, Anda katakan ini analoginya seperti lahan gambut, berarti ada beberapa titik yang berada di dalam tumpukan sampah. Apakah itu sudah terdeteksi lokasinya sebenarnya ada di mana-mana saja untuk mempermudah tim menusukkan pipa? Ya, jadi kemarin sore kurang lebih pukul 17.30
kami dengan tim Manggala Agni langsung ngecek langsung beberapa titik yang spotnya memang perlu penanganan langsung ya. Ada beberapa titik api yang bisa hari ini ya untuk ditindaklanjuti ataupun sedang diproses. Demikian, Mbak. Oke, Pak, informasi terakhirnya luasnya meningkat signifikan sampai 15 hektar. Apakah 15 hektar ini adalah yang terakhir atau semakin meluas, Pak Johan? Kalau meluas mungkin tidak ya, Mbak ya. Meluas tidak karena ini angin ini dari barat ke timur, timur ke barat. Jadi bekas yang terbakar itu itu bisa jadi terbakar lagi. Jadi sebenarnya tidak meluas dan upaya-upaya dari pemadam kebakaran sudah menyiagakan di beberapa titik yang kemungkinan mengganggu di area sekitar TPA. Pak Johan, ada kendala yang disampaikan dari tim gabungan di sana kalau angin kencang yang membuat pemadaman ini semakin susah dan anginnya berhembus kemana-mana, asapnya juga terbawa. Ada kendala lain, Pak, saat ini? Kendala lain tadi disampaikan juga bahwa ketinggiannya kurang lebih hampir 20 sampai 30. Itu dari rekan-rekan pemadam tidak bisa menembus sampai ke puncak. Makanya kita menggunakan waterbombing. Adapun di belakang kami ini sekarang ini ada beberapa eksavator yang membuka terobosan jalan. Sehingga ada beberapa titik itu diurai dan ditimbun lagi sehingga bisa dimatikan. Demikian. Baik, Pak Johan, terima kasih untuk informasi terkini yang sudah Anda sampaikan pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Mudah-mudahan kerja tim gabungan hari ini bisa membuahkan hasil kebakarannya benar-benar padam seutuhnya. Terima kasih Pak Johan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.